العظيم استغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله رضي وإلى يدك وإلى يدك إلى دردنا المستقيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم يا الله أشهد أن لا إله إلا الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا رمضان واسعا كرمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هون من الأهوال مقتحم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا من تذكر جيران بذي سلام مززت دمعا جرى من مقلة بدمي يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا Allahumma salli wa sallim barik sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sekarang di penghujung tahun 2022 ini kita melihat kembali, merefresh kembali tentang apa yang memang kita pegang di dalam agama kita, yaitu agama Islam, Tauhid. Jadi Islam itu adalah agama tauhid, wahada yuwahidu tauhidan tihadan, mengesahkan. Bedanya agama Islam dengan agama yang lain, kalau agama yang lain atau ada isyrak, ada asyirku, ada sekutu gitu, ada sekutu. Kalau Islam la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi kalau agama yang lain itu mengakui Allah itu ada, seperti layaknya orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada. Dan mereka menyembah Allah, tapi ada isyrak, ada musyrik, ada penyekutuan dengan berhala-berhala yang lainnya. Ada Tuhan yang namanya Lata, ada Tuhan yang namanya Uzza. Makanya la syarikalah, Allah itu tidak ada sekutunya. Begitu pula dengan agama-agama yang lain yang ada di Indonesia.
agama-agama samawi, agama-agama yang turun wahyu dari langit pun seperti itu. Yahudi, Nasrani, Islam, itu agama sama. Dan di dalam rukun, salah satu rukun iman, kita wajib iman kepada seluruh kitab-kitab Allah yang telah Allah turunkan. Wajib iman kepada Al-Quran, wajib iman kepada kitab Injil, wajib. Orang muslim kalau dia tidak iman kepada kitab Injil, dia tidak diakui sebagai orang muslim. Hati-hati. Wajib kita iman kepada itu. Wajib iman kepada kitab Zabur. Wajib iman kepada kitab Taurat dan mushaf para nabi-nabi yang lainnya. Wajib. Itu. Hanya saja orang muslim sekarang ini yang belajar dari segi referensi sejarah tarikh yang ada, Injil yang sekarang, Taurat yang sekarang yang banyak menyebar itu tidak sedikit yang sudah diubah. Nah itu. Namun hakikatnya kita wajib iman kepada kitab Injil, wajib iman kepada kitab Zabur, wajib iman kepada kitab Taurat. Ketika kita tidak beriman, maka kita tidak diakui sebagai umat Nabi Muhammad. Hati-hati, karena Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi dan rasul, dan beliau sebagai yang memang membenarkan akan ajaran-ajaran nabi dan rasul sebelumnya. Itu. Jadi juga kita jangan antipati dengan kitab Injil, jangan antipati dengan Zabur, jangan antipati dengan Taurat. Itu gitu sebenarnya. Ini yang perlu kita yakinkan dalam hati kita. Yang kedua pun bedanya kan gitu ya. Kita pun jangan antipati terhadap siapa? Antipati terhadap para rasul dan nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Karena kenapa? Salah satu rukun iman kita adalah iman kepada rasul dan para nabi sebelumnya. Wajib. Makanya disimpulkan di dalam Al-Quran tersebut bersama orang-orang sunnah wal jamaah itu ada 25 nabi dari Nabi Adam dan seterusnya. Itu seperti itu. Wajib. Orang muslim wajib iman kepada Nabi Isa, wajib. Orang muslim wajib iman kepada Nabi Musa, wajib. Orang muslim wajib kepada apa? Para nabi-nabi dan rasul keturunan dari Bani Israel. Siapa Bani Israel? Keturunan Nabi Yakub. Yakub. Salah satunya keturunan Nabi Yakub yaitu siapa? Nabi Yusuf. Diabadikan dalam Al-Quran nggak? Diabadikan. Itu surat Ali Imran ada? Ada nggak surat Ali Imran? Surat Maryam ada? Ada. Itu keturunan Bani Israel semua itu. Itu begitu, dan kita wajib, karena memang posisi tugas Nabi Muhammad membenarkan akan risalah, akan misi para rasul dan nabi sebelum beliau. Nah, tinggal iman apa enggak ini. Nah, itu gitu. Nah, sedangkan orang-orang yang lain, Nasrani, Yahudi, tidak mengakui akan keberadaan Nabi Muhammad SAW sebagai penutup para nabi dan rasul. Itu. Sekalian ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dia. Saya sekelumit saja ya, kita kembali. Hanya kita kembali kepada tauhid agama Islam. Apakah agama Islam ini hanya adanya, tumbuhannya, berdirinya itu hanya sejak Nabi Muhammad SAW saja? Pertanyaan dasar gitu. Apakah begitu? Entah.
Agama Islam itu ada sejak dari Nabi Adam alaihi salam. Jangan keliru, jangan terjebak. Dari zaman awal adanya manusia di muka bumi ini, agama itu sudah agama Islam. Contoh dalam Al-Quran Nabi Ibrahim, dalam surat Yusuf Nabi Yusuf. Contoh saja, salah satu doa Nabi Yusuf. Salah satu doa Nabi Yusuf ketika beliau sudah bisa mengumpulkan 11 saudaranya, bisa mengumpulkan ayahnya, bisa mengumpulkan ibundanya, maksudnya ibunda dari samping gitu ya, karena ibundanya yang asli itu gitu ya, itu meninggal waktu melahirkan, gak jauh setelah melahirkan Binyamin adiknya. Setelah mengetahui Yusuf menjadi seorang penguasa di Mesir pada waktu itu, Nabi Yusuf alaihissalam berdoa kepada Allah, Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wil ahadits fatirus samawati wal ardi anta waliyyi tawaffani ya Allah, tawaffani, matikan aku, wafatkan aku. Kata siapa? Kata Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu hidup 300 tahun sebelum Nabi Musa lahir. Jauh. Nabi Yusuf itu salah satu cicit dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim punya anak Ismail, Ishak. Nabi Ishak punya anak Yakub. Kan gitu kan ya? Yakub dan Isu namanya. Gitu ya. Terus Nabi Yakub punya anak Yusuf. Jadi cicit. Jadi Nabi Ibrahim itu adalah buyutnya Nabi Yusuf. Tawaffani musliman, kata siapa? Kata Nabi Yusuf. Tawaffani, dan wafatkanlah aku musliman dalam keadaan muslim. Jauh sebelum lahir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fatrah jarak antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa sendiri itu antara 500 tahun. Jarak antara Nabi Isa dan Nabi Musa sekian tahun. Nabi Yusuf itu sekian tahun lama itu. Jauh sebelum, bahkan ribuan tahun sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mengumumkan akan dinul Islam, agama Islam, yang sebenarnya agama Islam itu hakikatnya sudah dari dulu. Salah satunya yaitu diantaranya pada zaman Nabi Yusuf, tawaffani musliman wa alhiqni bis salihin. Ya Allah, tawaffani, wafatkan aku, matikan aku musliman dalam keadaan muslim. Wa alhiqni bis salihin, dan masukkan aku dalam keadaan as-salihin, orang-orang yang saleh. Nabi Yusuf aja masih doa dimatikan dalam keadaan muslim, apalagi Nabi Yusuf aja masih mohon dimatikan dalam keadaan golongan orang-orang yang soleh, apalagi kita. Makanya dalam setiap sholat Jumat, oleh karena itu setelah Jumat itu kerap kali para siapa? Para khatib itu mengingatkan wala tamutunna illa wa antum muslim, wala tamutunna illa wa antum muslim. Jangan pernah kalian mati illa, melainkan wa antum, kalian dalam keadaan muslim. Pengen sebejat-bejatnya kita, sebelangsaknya kita, banyak maksiatnya kita, hancurnya hidup kita, jangan pernah lepaskan agama Islam. Jangan. Karena itu kunci kita. Kunci apa? Kunci ingin bahagia dunia akhirat adalah Islam. Kita. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam surat Ali Imran ayat 19. Kama qala ta'ala innad dina indallahil Islam. Innad dina, sesungguhnya agama, indallahi, yang di sisi Allah, yang Allah ridai, adalah Islam. Betul. Kemudian Allah menyusul wa may yabtaghi ghairal islami dinan, dan siapa yang mencari agama selain agama Islam,
gitu. Fala yuqbala minhu, gitu, dan dia tidak diterima ya, darinya, wa fil akhirati minal khasirin, gitu ya. Dia mencari agama selain agama Islam, gitu ya, maka dia tidak akan diterima, dan dia di akhirat nanti termasuk orang-orang yang rugi. Apa sekalian, pernah saya sampaikan ini, saya punya teman ini hanya cerita, masih ada orangnya, daerah Cempaka Putih. Teman saya itu pertama suaminya itu keturunan Chinese asli, istrinya turunan Arab. Jadi antara apa, dua hal yang ta'arud, kadang kan biasa gitu ya, yang berbeda. Yang satu turunan Chinese, yang satu turunan Arab, gitu. Punya anak, udah muslim, dua-duanya udah muslim, tapi suaminya mu'alaf. Punya anaknya udah besar-besar banget, udah pada kuliah. Bahkan sekarang usianya yang pertama itu udah usia 33 lah, mungkin 33 apa 32 lah, sekitar segitu gitu. Nah, suatu saat anak yang keduanya inilah susah, yang namanya anak yang laki-laki ya. Padahal dia pernah di Timur Tengah, kemudian dalam keadaan pergaulan anak muda. Nah, disitulah akhirnya pendekatan ayahnya. Ayahnya kasih nasihat. Bulan, katanya, kamu itu udah hafal Quran sekian juz, kamu itu sudah belajar agama ini, kamu sudah pernah mencicipi, maksudnya itu belajar di luar negeri, di Timur Tengah. Kamu ketahui ya, kata dia nih, kata sama ayahnya, ayah ini, papa, katanya papa ini sudah belajar, sudah masuk berbagai macam agama, dari Budanya, Konghucunya, dari ABCD-nya sampai Nasrani, semuanya dia hanya untuk mencari ketenangan, Kalau soal materi apa nggak susah, gitu kan. Orang-orang keturunan gitu kan kalau nyari materinya kan biasa pinter-pinter kan gitu, biasa gitu. Apa nggak susah, walaupun bapak harus lepas daripada keyakinan agama keluarganya. Dan ketahuilah kamu, setelah ayah selusuri semuanya, ayah pelajari semua, dan ayah memang alami untuk menjalani ritual ibadah agama masing. Ternyata tidak ada satu agama ini, tidak ada satu agama yang memang paling tenang, paling menyenangkan, paling logis, kecuali agama Islam. Itu mengatakan pokoknya begitu. Makanya jangan jual iman kita. Bolehlah kita dalam keadaan sekarang tidak punya, gitu ya, tidak punya. Bolehlah kita dalam keadaan bodoh dalam agama, syariat agama, gitu. Bolehlah kita dalam strata sosial kita dalam keadaan memang tidak baik, dalam keadaan terpuruk. Namun jangan pernah tinggalkan agama kita. Anggap ini sebagai suatu batu loncatan buat kita. Ada saat-saat tertentu orang itu. Jamaah rahimakumullah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ini yang kita perlu pegang. Jangan pernah meninggalkan agama Islam. Apalagi kita punya anak keturunan, cucu, mantu dan lain. Itu begitu. Ini jaminan kita, jaminan kita. Tawaffani musliman wa alhiqni bis-shalihin. Ya Allah, ya. Alhamdulillah. Ini 10 menit aja kali ya. 10 menit aja. Ada yang ingin bertanya sebelum ditutup? Barangkali monggo, silahkan. Iya.
Pertanyaan bagus ini sebenarnya pernah saya jawab ya waktu tahun lalu ya. Jadi bagaimana caranya kita mempunyai kerabat dan yang lainnya? Ini begini Pak. Walaupun ada ini yang berbeda pendapat ya, berbeda pendapat. Bukan beda pendapat tentukan. Kita nggak mendapatkan keuntungan dari hal itu enggak. Dan kita pun tidak merugi ketika kita tidak mengucapkan juga enggak. Itu gitu. Hanya saja gitu ya. Ada di antara ulama yang memang membolehkan, ada yang memang tidak membolehkan. Hanya saja yang memang membolehkan di dalam rangka apa? Di dalam rangka menjalin karena dia mempunyai apa? Jabatan penting seperti layaknya jabatan penting presiden, wakil presiden, menteri, jabatan-jabatan strategis yang memang Indonesia khususnya ini mempunyai hubungan seluruh cakupan. Itu begitu. Jadi hanya mengucap dalam keadaan seperti itu, tidak dimasukkan dalam i'tiqad. Satu. Nah, adapun yang tidak membolehkan dan ulama, tetap aja nggak bisa, kan gitu kan? Tetap aja tidak bisa. Karena kenapa? Tetap sama saja kita mengakui akan keberadaan ritual mereka dan dianggap sebagai mengikut sertai, mempercayai. Itu seperti itu. Nah, itu kira-kira gitu. Nah, silakan kuliah mana. Gitu ya. Nah, kita sejauh mana kita mafsadat dan maslahatnya, lihat. Itu gitu. Itu kira-kira begitu. Namun kalau saya pribadi ya, saya pribadi, saya sendiri nggak punya kepentingan apa-apa. Karena saya nggak punya kepentingan apa-apa, mendingan tidak. Gitu. Karena saya tidak punya kepentingan apa-apa dan tetap dijalin hubungan sosial yang baik yang lainnya tanpa berhubungan dengan masalah itu. Itu kira-kira gitu. Sudah nih, akhir-akhir ini banyak bencana alam yang terjadi ya Allah, Cianjur ya. Ada banjir bandang juga kan ada ya. Ada yang mengatakan itu ujian, ada juga yang bilang itu azab. Sebetulnya apa perbedaan ujian dan azab dan bagaimana cara mengerti itu ujian atau azab? Nah, ada perbedaan dalam hidup kita itu ada ujian, imtihan, wa fitnatan, fitnah itu juga ujian. Jadi fitnah dalam bahasa Al-Qur'an itu bukan fitnah layaknya kita. Kalau fitnah pemahaman kita dalam segi bahasa adalah fitnah kita difitnah oleh orang lain kan gitu, dengan sesuatu yang tidak kita lakukan. Itu begitu. Nah, itu dalam pemahaman bahasa Arab namanya buhtan. Gitu. Tapi dalam bahasa Arab, dalam bahasa Al-Qur'an, al-fitnah asyaddu minal qatl. Kan gitu dalam surat Al-Baqarah, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Itu istilah itu yang dimasukkan dalam peribahasa Indonesia sebenarnya diambil daripada ayat Al-Qur'an. Itu artinya bukan fitnah yang sebenarnya, tetapi fitnah ini fitnah berupa ujian. Apa bedanya antara ujian dan azab? Kalau ujian itu adalah orang-orang muslim yang iman, yang senantiasa melaksanakan ibadah kepada Allah, selalu taat kepada Allah, kemudian Allah uji sampai sejauh mana keimanannya. Uji berupa materi, yang tadinya punya tahu-tahu susah, yang tadinya jualannya gampang, tahu-tahu pandemi 2 tahun. Nah, itu ujian. Tadinya sehat afiat dan berkah. Kalau azab itu diberikan kepada orang-orang yang memang tidak taat kepada Allah, tidak taat kepada Allah. Nah, itu azab seperti itu. Kalau azab tidak taat kepada Allah, siapa saja, bisa orang non-muslim, bisa juga orang muslim yang banyak maksiat, itu bisa gitu, nggak sholat, nggak puasa, banyak dolim terhadap orang lain, itu berupa azab, bisa. Itu begitu diantaranya. Kemudian bagaimana hukumnya menerima bantuan sembako yang dikasih atas nama gereja pada saat Natal untuk orang Islam? Baiknya terima aja, nggak jadi masalah. Kalau bantuan nggak jadi masalah. Bismillahirrahmanirrahim, kan gitu. Kecuali ada makanan-makanan yang dianggap itu dalam segi kacamata tidak halal, kan gitu. Nah, dalam segi penyajian, dalam segi tapi kalau berupa sembako ya bismillah aja. Tidak ada
Tidak ada apa? Tidak ada syarat. Misalnya menurut sembako, tapi harus masuk. Nah itu nggak boleh. Ini pemberiannya apa? Itu seperti itu. Nah, di satu gereja sedang melaksanakan Natal karena toleransi, orang ikut menjaga gereja tersebut, padahal sendiri yang jarang ke masjid. Itu bagaimana? Nah ini dia. Ada orang yang saking toleransinya, tasamuh itu punya batasan. Toleransi kan gitu ya, menjaga apa? Menjaga agama, tempat ibadah agama orang lain gitu ya, di dalam melaksanakan perayaannya. Sedangkan dia sendiri jarang ke masjid. Tempat ibadahnya sendiri yaitu masjid, jarang dimasukin, jarang dijaga. Nah, maksudnya apa itu? Kan gitu. Maksudnya apa? Ya nggak ada yang larang sebenarnya, gitu ya. Tapi ente pikir, gitu. Yang lebih harus diutamakan, yang harus dikedepankan itu yang mana? Saya kan gitu. Saya kan gitu. Nah silakan, jaga nih. Masjid jaga, isi dengan ramai, makmurkan masjid. Toleransi ada batasan, gitu. Yang seakan-akan itu seperti itu. Jadi tetap bukannya nggak boleh kalau memang kita sudah contoh di masjid kita sudah giat, kan gitu ya, jaga yang lainnya. Kemudian ternyata pun di dalam penjagaan tersebut memang dalam keadaan genting, dalam keadaan urgen. Maksudnya itu apabila beliau mereka melaksanakan hari rayanya di tempat ibadahnya, ternyata di antaranya tersebut ada ancaman orang Islam. Tapi ini kan ya enggak. Berikutnya lagi kan sudah ada yang pihak yang berwajib, polisi dalam hal ini, TNI dalam hal ini. Udah biarkan yang memang sifatnya netral. Nggak usah capek-capek jagain itu, nggak usah. Maksudnya itu seperti itu. Ada kok banyak kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa menunjukkan kita itu bisa toleran, bukan hanya itu begitu kira-kira. Udah males sih kan, ke masjid kagak, makmurin masjid kagak, ada kegiatan masjid ngeritik gitu, giliran agama yang lain dibela. Nah itu orang kayak gimana coba kalau bukan munafik jadinya repot kayak gitu. Nah kesadaran seperti ini bukan berarti nggak boleh kalau dalam keadaan genting ya kita juga wajib kan gitu ya, itu seperti itu kira-kira begitu ya, kira-kira begitu ya. Alhamdulillah. Ada lagi sebelum ditutup, monggo silakan. Rokib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengenai iman seperti kuntilanak, jin, hantu itu bisa menampakkan wajahnya Ustaz. Apakah dia jahat sama kita gitu? Gitu ya. Apakah bangsa-bangsa jin, hantu gitu? Hantu apa Tuhan? Tuhan. Aduh, Pak Rokib nanya ini itu lagi. Jadi bagaimana keadaan tadi itu? Iya. Apakah itu ada satu ya gitu ya, satu. Gitu. Ini enggak nih korban dari ini nih masa Susana dulu Sundel Bolong. Gini Pak, Allah Akbar. Jadi kalau soal tentang apa tadi, tentang sama gitu, itu sebenarnya kalau dikatakan ada. Jadi gini, di dalam Syekh Mutawalli Asy-Syarawi itu pernah menjelaskan, bumi sebelum ditempati manusia, sebelum Nabi Adam turun, itu sebelumnya ditempati oleh bangsa. Nah,
Kemudian sebelum bangsa jin ini tinggal di mana? Di bumi ini, ada lagi bangsa yang lainnya, makhluk yang lainnya. Namanya apa? Al-Han wal Ban. Al-Han wal Ban. Ini jarang diketahui. Nah, Al-Han wal Ban ini apa? Makhluk yang bukan boga manusia, bukan boga binatang. Jadi setengah binatang, setengah layaknya manusia. Alhamdulillah. Nah, pada waktu ditinggali oleh Han dan Ban ini, mereka terjadi selalu apa? Perang, saling bunuh, saling bunuh, saling perang, saling menguasai, ngerusak bumi. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, ya kan, bangsa jin supaya apa? Supaya diusir. Alhamdulillah. Ada yang mati sebagian besar, ada juga yang mereka apa? Menyingkir di pinggiran pantai. Nah, ini hati-hati. Di pinggiran pantai, di lautan. Satu, dan menyingkir juga di pegunungan. Yang satu di pinggiran pantai, yang satu di pegunungan. Kemudian bumi ini pun ditempati oleh bangsa jin. Ini dari tarikhnya nih yang pernah saya baca. Ternyata bangsa jin lambat laun ternyata begitu juga. Kayak biasa partai koalisi gitu. Pertama partai koalisi udah selesai, dapat aja kan, menang, udah saling begini-begini gitu kan. Begitu disifatnya dah. Udah tuh bangsa jin begitu juga sama. Akhirnya saling menumpahkan darah, nggak beda sama Han dan Ban. Gitu. Akhirnya apa? Oleh malaikat diusir. Allah perintahkan malaikat untuk mengusir bangsa jin. Termasuk yang waktu itu ikut mengusir adalah jin yang soleh. Siapa? Azazil, yang besok jadi iblis. Bukan besok, sekarang juga jadi iblis. Gitu. Azazil soleh, Pak, taat. Dia ngusir juga tuh, ngusir sama, minggir kemana? Ke pinggiran laut. Satu sisi yang lain minggir ke gunung. Akhirnya diisi bumi ini maksudnya oleh Nabi Adam dan keturunannya. Ternyata gimana? Begini juga enggak? Perang dunia 1, perang dunia 2, hampir perang dunia. Alhamdulillah dari Allah. Tapi disinilah tauhid, gitu ya. Jadi gitu. Nah, apakah mereka diberikan kemampuan? Iya. Apakah mereka bisa menyerupakan? Iya. Nah, disitulah Rasulullah ngasih tahu adab kita. Kalau buang air kecil, nah bocah nih. Kalau buang air kecil jangan sembarangan, jangan ada tempat yang kosong, ada bolongan yang di tanah, kucur aja nggak boleh. Itu ada hadisnya. Takut, khawatir, ini tempat semut ini. Khawatir itu tempat semut adalah bangsa yang melupakan diri sebagai semut. Ketika diganggu, mereka terganggu nggak? Nah, akhirnya ganggu kita kan? Hati-hati. Kita sih, hati-hati makanya. Terus kita kan menjelang tidur, kan gitu ya? Menjelang tidur. Rasulullah ngajarkan kita adab-adab apa? Tidur. Baca muawwidzatain, al-falaq, an-nas. Habis dibaca ditiup 3 kali kan? Tiup ke tangan terus dibalurin. Menteriwayatkan. Dibalurin supaya tidur kita itu nggak diganggu. Karena kenapa? Orang tidur itu gampang sekali dimasukkan hal yang positif, gampang sekali dimasukkan hal yang negatif. Yang positifnya bagus. Kita kalau pengen memprogram diri kita maupun anak kita dalam keadaan baik dan cepat, tidak ada ego dalam keadaan dia menjelang tidur, masukkan. Namun sebaliknya ketika negatif, orang jahat, gitu kan ya, gitu ya. Sihir ada nggak? Ada. Makanya surat Al-Falaq tuh turun. Surat Al-Falaq tuh turun. Kalau sekarang
orang tidur ngorok kan gitu ya, jadi ganggu orang samping gitu ya. Ngorok itu kan dalam keadaan deep sleep ya. Apa deep sleep? Tidur yang pules. Nah, itu berarti lagi pindah alam tuh. Lo ya deep sleep sama berokip. Saya juga kalau udah lagi ini kena bantal langsung sep gitu. Itu begitu betul. Nah hal semacam ini ya kita atur lah, atur kan gitu ya. Dan saya yakin teman-teman tidur kita juga sudah pada paham, sudah pada paham. Kecuali kalau kita tidur sama orang yang baru, misalnya dalam perjalanan di hotel atau sama teman yang belum tahu bagaimana tidurnya kita. Nah itu kasih tahu dulu, mohon maaf ya, nanti kalau saya tidur dalam keadaan, iya saya sih nggak nyaksiin, tapi orang-orang yang sebelumnya, istri saya, anak saya, nah itu biar mereka juga maklum. Saya pernah Pak, begitu juga Pak di Surabaya gitu. Saya punya temen langsung satu kamar, ya Allah, susah tidurnya saya. Sampai saya nggak bisa tidur di atas, saya tidur di bawah itu kenceng banget itu. Susah, saya juga tidur. Saya emang hubungi saya terus lihat ya saya kira kita alhamdulillahirabbil alamin. Bapak sekalian, alhamdulillah, mudah-mudahan di akhir tahun 2022 ini sekali lagi Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa dan kesalahan kita, keluarga kita yang tentunya banyak kesalahan dan kekeliruan kita yang kita putuskan hanya mengedepankan egoisme kita, bukan akal sehat kita, bukan akan kepekaan kita, kebutuhan kita. Nah mudah-mudahan di tahun-tahun berikutnya kita bisa lebih baik, keluarga kita bisa lebih baik, anak-anak kita bisa lebih baik dalam segala halnya, dunia dan akhirat. Ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub, senantiasa dekati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala permasalahan kita diberikan kemudahan dan jalan keluarnya dan diberikan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafiina wa sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuman wa tafarraqna bi tafarruqan ma'suman wa la taj'al fina wa la nashakin wa la mutalla wa la amran bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna mawladana min ahli al-ilmi wa ahli al-khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhair innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma aslih lana dinana alladhi ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.